Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang satu hal yang paling penting sekali, yang paling berpengaruh untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang apa sih sebetulnya satu hal yang paling penting itu, satu hal yang paling berpengaruh itu untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa sembuh dengan total gitu teman-teman, karena kalian sudah bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya tonton video-video sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu sungguh nikmatnya itu luar biasa ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis kadang selalu merasa bingung ya. Bingung terhadap keadaan diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Karena itu merupakan hal yang wajar sih menurut saya, karena kita itu sudah melakukan ini itu untuk pemulihan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, bahkan sudah sering nonton video-video kayak macam begini, tetapi kesembuhannya itu tidak terlalu signifikan gitu teman-teman ya. Dan akhirnya itu membuat kita bingung juga, sebetulnya ini gangguan apa sih ya. Nah itu teman-teman, tapi kalau seandainya kalian mengerti dan paham tentang gangguan ini, sebetulnya tanpa dikasih tahu juga, tanpa diberikan motivasi juga, kalian itu bakalan membaik. Dan sesungguhnya untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh total teman-teman ya. Tetapi kesembuhan total itu kalau seandainya tidak menggunakan metode, seandainya tidak paham dengan gangguan ini, itu durasinya itu akan begitu lama teman-teman ya. Nah makanya saya share setiap video-video itu hanya sekedar membantu kalian biar kesembuhannya itu sangat cepat gitu teman-teman ya, tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan share video itu salah satu ya, salah satu hal yang paling penting yang mempengaruhi kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu agar cepat membaik. Nah salah satu hal yang paling penting itu yang harus kalian terima dan harus kalian sadari, bahwa di sini kalian ada trauma gitu teman-teman ya. Nah makanya kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu terasa lama gitu teman-teman. Kenapa terasa lama? Karena kalian harus bisa menerima dan kalian juga harus percaya dan kalian juga merasakannya sendiri ya. Ketika ada trauma, ruang lingkup kita itu menjadi terbatas teman-teman ya. Jadi mau ngapa-ngapain itu kita itu serba sulit. Nah itu teman-teman, ada ketakutan tersendiri di situ. Nah itu teman-teman, padahal kalau seandainya traumanya hilang, traumanya itu berkurang,
itu kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis akan sangat terasa banget gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu sebetulnya adalah gangguan biasa teman-teman ya. Dan kemudian pemulihannya juga cepat ya. Kalau kita bisa menyadarinya nih ya teman-teman ya, kalau seandainya kalian terkenanya asam lambungnya saja itu paling lama sekali, itu 1 bulan itu kita sudah beres teman-teman. Dan itu 1 bulan itu udah dalam jangka waktu yang sangat lama sekali teman-teman ya. Biasanya untuk asam lambung itu cuma 1 minggu, 2 minggu, dan paling lama itu cuma 1 bulan teman-teman ya. Nah tetapi sekarang kalian mengalami asam lambung kemudian durasinya begitu lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai tahunan teman-teman ya. Kalian harus bisa menerima teman-teman, kalian terkena traumanya gitu teman-teman. Jadi ada trauma, yang namanya trauma ada ketakutan ini itu. Dan ketika kalian mengalami takut ini itu, ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas teman-teman. Dan yang namanya hidup terbatas, semuanya serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena mau ngapa-ngapain kita banyak mikir, mau ini itu kita banyak mikir. Dan akhirnya ketika banyak mikir, akhirnya stres tersendiri. Dan ketika stres tersendiri itu banyak sekali sensasinya. Yang paling dominan itu di perasaan teman-teman ya. Perasaan kita itu sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah menyadari ke sana, oh ternyata saya ada traumanya. Kalian harus bisa menerima, kalian harus bisa menyadari. Dan ketika kalian menyadari dan menerima kalau kalian ada traumanya, kalian pasti bisa bangkit teman-teman ya. Kalian jangan kalah dengan yang namanya trauma teman-teman ya. Kalian jangan kalah dengan perasaan takut teman-teman ya. Kenapa saya selalu mengatakan sama teman-teman itu lawan ketakutannya, lawan traumanya? Karena ketika kalian melawan takutnya, ketika kalian melawan traumanya gitu teman-teman ya, mental kalian akan semakin tumbuh setiap harinya. Dan ketika mental kalian mental baja lagi, semuanya serba ringan teman-teman. Dan kita itu juga bisa berpikir dengan secara logika. Nah itu teman-teman, contoh kecil. Kalau seandainya kita mau makan ini itu, hal yang baru makanannya, kita selalu mengalami ketakutan, banyak mikir, takut begini gitu teman-teman ya. Nah tanpa disadari itu sebetulnya ada trauma di situ. Nah gitu teman-teman ya, kita trauma terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi berpikirnya seolah-olah nanti jangan-jangan setelah kita mengkonsumsi ini nanti akibatnya bakalan begini, bla 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 begitu. Gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan kejadian itu belum kita alami, belum tentu kita alami. Nah itu teman-teman, nah itu harus kalian terima bahwa kalian itu ada ketakutan. Takut dari apa? Dari trauma teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami banyak hal tentang seperti itu teman-teman ya, tolong lawan saja teman-teman ya. Toh untuk mencoba itu tidak ada bahayanya teman-teman ya. Tetapi Pak, saya sudah belajar mencoba tetapi ada sensasi tidak nyaman. Ya wajar teman-teman ya, karena kalian belum terbiasa teman-teman ya. Ingat, yang namanya mental, yang namanya trauma itu diobatinya itu dengan kebiasaan gitu teman-teman ya. Waktu kecil kita sulit untuk jalan-jalan ke hutan karena takut ada harimau, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi karena kalian terbiasa, kemudian kesininya tambah dewasa, keberanian kalian semakin ada gitu teman-teman, malah kalian tambah berani dan malah kalian itu menjadi pencinta alam dan kalian masuk ke dalam hutan. Nah itu teman-teman, itu tanpa disadari kalian itu bisa karena terbiasa teman-teman ya. Nah makanya setiap kalian sekarang sedang mengalami ketakutan ini itu, alangkah baiknya kalian biasakan saja teman-teman ya, biar kalian itu hidupnya itu tidak terbatas gitu teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba berani, mau ngapa-ngapain serba berani, mau ini itu serba berani gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian serba berani, semuanya terasa mudah dan di situ ada nilai kebahagiaan. Dan ketika bahagia kalian hadir tanpa disadari, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu terlupakan teman-teman ya. Dan ketika terlupakan, disitulah ada nilai kesembuhan total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena jujur teman-teman ya, sepengalaman saya, sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan karena obat, bukan karena herbal, tetapi dibiasakan teman-teman ya. Dibiasakan apa yang saya takutkan gitu teman-teman ya. Dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya mengalami ketakutan ini itu. Jangankan untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan.
masuk ke dalam WC saja untuk cuci muka, untuk mandi, itu mengalami ketakutan teman-teman. Soalnya selalu berpikir begini teman-teman ya, nanti ketika mandi saya pingsan di dalam kamar mandi. Kalau seandainya pingsan kemudian tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menolong, nanti ketika tidak ada yang menolong, akhirnya pasti saya mati. Kan seperti itu ya, bayangan-bayangan saya itu seperti itu. Kemudian ketika mencoba makanan sesuatu juga gitu teman-teman, makanan yang baru, saya selalu membayangkan tentang kejadian-kejadian. Nanti ketika saya makan ini, nanti saya kelayangan hadir, ketika kelayangan kemudian pingsan, jatuh, tidak ada yang mengetahui dan akhirnya meninggal. Nah itu teman-teman ya. Nah itu saya mulai menyadari di situ bahwa keberanian saya itu tidak ada. Yang namanya keberanian berhubungannya dengan mental. Nah itu teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika terus berpikir seperti itu, ruang lingkup kita itu menjadi terbatas teman-teman ya. Mengkonsumsi makanan saja menjadi terbatas ya. Jadi mengkonsumsinya itu yang itu aja melulu. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kesehatan tubuh kita itu tidak drastis ya. Perkembangan kesehatannya itu tidak drastis. Kenapa tidak drastis? Karena kita makannya cuma itu aja. Sementara vitamin yang komplit, kemudian gizi yang komplit itu dari berbagai macam makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mulai dibiasakan mencoba makanan ini itu, akhirnya tanpa disadari di situ mulai kesehatan ada ya. Kesehatan mulai ada ya, mungkin karena gizi dan vitaminnya itu sudah mulai terpenuhi dan sudah mulai terbiasa teman-teman ya. Kebutuhan untuk tubuh kita itu sudah mulai terpenuhi dan di situ mulai hadir tenaganya, hadir semangatnya ada lagi gitu teman-teman ya. Nah di situ baru saya mulai mencoba sesuatu hal yang lainnya lagi, kayak macam jalan-jalan di awal-awal. Saya itu cuma depan rumah, bolak-balik depan rumah gitu teman-teman. Padahal waktu itu kesehatan itu jalan-jalan itu sangat penting sekali. Tetapi jujur ya, keberanian waktu itu sangat terganggu sekali. Mentalnya sedang benar-benar turun. Jadi untuk melakukan jalan-jalan yang panjang itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Karena dipicu dari pemikiran-pemikiran yang tadi ya, selalu berpikir ini itu teman-teman ya. Padahal pemikiran-pemikiran itu belum tentu terjadi gitu teman-teman ya. Itu pemikiran ini itu, pemikiran ketakutan itu lahir dari trauma gitu teman-teman. Trauma saat kita terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, seolah-olah seperti mau mati gitu teman-teman, dan kematian itu tidak kita inginkan. Dan akhirnya ketika sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika di pemulihan gitu teman-teman ya, ada sensasi sedikit gitu teman-teman, selalu dikait-kaitkan. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi ketakutan tersendiri dan akhirnya kita menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang lebih mempengaruhi kesembuhan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu, saya katakan adalah di mental gitu teman-teman ya, di trauma kalian sendiri. Kalau seandainya kalian bisa menanganinya trauma, kemudian bisa meningkatkan keberaniannya lagi, menumbuhkan mentalnya lagi, kesembuhan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Untuk asam lambung dan ascites psikosomatis perlu kalian ketahui teman-teman ya, tanpa diapa-apain juga itu bakalan membaik, bakalan sembuh teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan kebingungan, waduh ini jangan-jangan tidak akan membaik, bakalan membaik teman-teman ya. Saya katakan bakalan membaik, bahkan saya berani berjanji bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Cuman durasinya atau temponya tergantung daripada siapa orangnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak diapa-apain, kalian bakalan sembuh. Cuman kesembuhannya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu teman-teman ya. Tetapi bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ingin lebih cepat, pahami saja kemudian lakukan metodenya. Dan ketika kalian melakukan metodenya, itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jujur, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, karena saya sekarang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ya, sudah mulai menyadari ya, makanya saya share videonya ke teman-teman itu setiap hari. Tapi mohon maaf ya, kemarin itu saya jarang share video karena banyak sekali kegiatan. Nah kemarin itu di pekerjaan juga ada kegiatan, kemudian di luar juga banyak kegiatan, apalagi sekarang itu banyak teman-teman yang sering datang ke rumah. Mohon maaf saya jarang share video, tetapi
Saya berjanji ketika ada waktu luang, saya akan share video sama teman-teman biar teman-teman itu mudah tercerahkan gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya hanya yang harus dibetulkan itu pemahaman ya. Pemahaman tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian itu mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian itu tidak berandai-andai ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu berandai-andai ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit kalian berandai-andai gitu teman-teman ya. Ketika berandai-andai kemudian kalian mengalami ketakutan, dan ketika mengalami ketakutan ada kecemasan berlebih, dan ketika cemasnya berlebih teman-teman ya, sensasi medisnya itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya yang harus lebih dibetulkan itu di pemahaman saja. Kayak contoh di video kali ini saya memberikan pemahaman sama teman-teman itu bahwa untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang paling lebih diutamakan itu di traumanya teman-teman ya, di ketakutannya gitu ya. Biar kalian itu tidak ada ketakutan ini itu, biar kalian nanti hidupnya tidak terbatas. Dan ketika tidak terbatas teman-teman ya, kalian tanpa disadari keberaniannya tumbuh, kemudian mentalnya hadir lagi, dan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan teralami gitu teman-teman, bakalan hadir sama kalian. Nah itu teman-teman ya. Tetapi jujur juga sih ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang kalau misalkan kita mengingat durasinya, kadang suka ada keluhan juga teman-teman ya. Waduh itu ya, jadi ada ratapan lah, ini mau sampai kapan sembuhnya, mau sampai kapan gitu ya teman-teman, terbebasnya gitu. Tetapi kalau misalnya kalian mengingat, biar kalian itu ada semangat lagi teman-teman ya, coba ingat ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal sampai sekarang, coba bandingkan gitu teman-teman. Kalau seandainya kejadian yang dulu di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian dengan yang sekarang, kemudian ada perbaikan, ada perbedaan, dan perbedaan itu menjurus ke hal yang baik teman-teman ya. Nah itu patut kalian pahami bahwa kalian itu sudah mulai membaik teman-teman ya, sudah mendekati kesembuhan total. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang stop mengeluh. Kalian harus penuh semangat, kalian harus rajin melakukan metodenya. Seperti apa? Menjaga 3P-nya tetap ya. 3P-nya tetap jaga, kemudian minumnya juga tetap kalian jaga minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian lakukan jalan-jalan teman-teman, lakukan olahraga ringan seperti jalan-jalan menyenangkan. Karena untuk jalan-jalan menyenangkan itu sangat banyak sekali manfaatnya, selain melancarkan aliran darah, melancarkan oksigen. Jalan-jalan menyenangkan itu juga kayak macam apa ya, refresh otak gitu teman-teman ya, refresh pikiran gitu ya. Minimal untuk ingatan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu teralihkan dengan pandangan, dengan kebahagiaan, dengan pendengaran suara-suara alam. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saat ini belum melakukan metodenya, ayo semangat, lakukan metodenya biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, apalagi kalau sudah sembuh total, sangat terasa nikmat sekali teman-teman ya. Berbeda ketika kita belum sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, setiap harinya itu murung teman-teman ya, murung ya. Yang namanya murung itu sangat tidak nyaman ya. Jadi bayangan-bayangan kita itu, pemikiran-pemikirannya itu tentang penyakit, tentang bahaya, tentang kematian gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah sembuh total itu, justru yang dipikirkannya itu hari ini mau jalan-jalan kemana nih, hari ini kita mau beraktivitas apa nih. Nah itu teman-teman ya, makanya mulai dari sekarang raihlah kebahagiaan kalian, dan meraih kebahagiaan kalian itu sangat simpel sih ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya sangat simpel ketika kalian paham. Hilangkan traumanya teman-teman ya, kemudian tetap jaga 3P-nya dan lakukan kesenangan. Nah itu teman-teman, apa yang membuat kalian senang lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu banyak permasalahan di rumah itu. Patut kalian ketahui teman-teman ya, setiap permasalahan selama kita masih hidup itu pasti ada teman-teman ya. Berpikir wajarnya ke sana. Nah sekarang tugasnya jangan terlalu dipikirkan saja teman-teman ya. Yang penting kita beribadah, kemudian sedang makan, kemudian ya sudah mencari kebahagiaan saja. Nah itu teman-teman, jangan terlalu dipikirkan.
Jujur, dulu juga saya gitu ya, apalagi saya kepala rumah tangga, teman-teman. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, permasalahan itu sangat banyak. Dan lebih dominannya itu permasalahannya itu di ekonomi, karena saya kepala rumah tangga. Saya kepala rumah tangga, banyak sekali yang harus diurus, yang harus dikasih makan gitu teman-teman ya. Tetapi saat itu saya tidak bisa bekerja karena terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, tetapi ketika mulai paham, saya mencoba tidak terlalu banyak pikiran teman-teman, walaupun itu di perekonomian, tetapi saya mencoba ditanamkan dalam pikiran saya masih hidup. Begitu lahir ke dunia ini, saya lahir dengan rezekinya. Nah itu teman-teman, jadi tanpa bekerja juga saya waktu itu bisa makan, sama keluarga juga bisa makan. Jalannya itu banyak sekali, entah itu dikasih orang, entah itu dari pinjaman gitu teman-teman. Yang penting saat ini kita makan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi yang lebih utamanya itu kita harus banyak-banyak bersyukur teman-teman ya, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang satu hal yang paling penting untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah di traumanya ya. Kalau seandainya kalian bisa menghilangkan traumanya, bisa menghilangkan ketakutan itu justru akan lebih cepat kesembuhannya gitu teman-teman ya. Karena jujur untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang lebih mengganggu itu sebetulnya di traumanya. Jadi kita mau berbuat apapun untuk melakukan metodenya, untuk melakukan kesehatannya, untuk melakukan pemulihannya, itu sangat terbatas karena di situ ada ketakutan, ada traumanya. Kalau seandainya traumanya tidak ada, ketakutannya tidak ada, kesembuhan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bakalan lebih cepat. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin sembuh total, ingin lebih cepat sembuhnya teman-teman ya, lebih hilangkanlah traumanya, lebih hilangkanlah ketakutannya. Jangan terlalu dipikirkan tentang asam lambungnya, karena asam lambung itu hal yang sangat mudah. Yang lebih dominan itu di psikisnya ya, di pemikirannya. Kalian pemikirannya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Untuk asam lambungnya, menjaga makannya saja kalian sudah beres teman-teman ya. Tetapi untuk trauma, untuk mental, kalian butuh tempo, karena di situ ada yang namanya pelatihan. Kalian harus mulai dilatih keberaniannya. Kayak macam jalan-jalan sekarang itu, jalan-jalan kayak macam begini itu, ini butuh latihan teman-teman ya. Nah itu, makanya biasakan dari mulai sekarang, biar diri kalian, biar hati kalian, biar mental kalian itu mulai terlatih dan mulai ada keberanian lagi. Dan di situ kalian bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja ya minimal videonya itu hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nikmatnya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.